Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Henny's channel. Oke teman-teman, pada kali ini kita lanjutkan 100 makanan khas unik dari Kebumen. Untuk kali ini kita akan perkenalkan makanan dari bahan dasar ketan, yaitu yang kali ini akan kita buat, kita tunjukkan ke teman-teman semua, yaitu koci. Bagaimana cara pembuatan koci? Yuk kita lihat. Ya, oke teman-teman, untuk kali ini yaitu pembuatan dari koci. Ya, untuk pembuatan koci, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ketan. Untuk 1 kilogram ketan, ini ketan ya. Untuk 1 kilogram ketan, kita bisa tambahkan dengan seperempat kilogram terigu. Kalau ini sedikit seperempat resep dulu ya. Kemudian ditambah kentang. Kentang ini direbus, dihaluskan, itu untuk membuat supaya tidak alot ya. Kemudian ditambah dengan gula pasir atau gula pasir dan garam untuk menambah citra rasa ya. Nah, ini bahan-bahannya untuk membuat koci. Kemudian kita ikuti cara pembuatannya yuk. Oke teman-teman, kita lihat sekarang cara pembuatan adonan koci ya. Ini adonan koci ya, tepung ketan dicampur dengan sedikit tepung terigu dan juga tadi sedikit kentang ya, untuk supaya tidak alot ini ya. Ini ditambah dengan adonan juga sama tadi ya, dengan ini dengan dulu ini ya, sama dengan santan ya. Ini untuk adonan koci ya. Ini untuk adonan kocinya. Diaduk-aduk, diulet-ulet sampai jadi adonan. Ya, untuk bahan berikutnya, untuk bahan dasar koci, selain tadi adonannya ada tepung ketan, ada ditambah tadi untuk empuk bisa ditambah kentang, bisa ditambah tepung terigu, dan untuk pemanisnya dan pembuat rasa yang enak yaitu ditambah gula pasir dan garam, sedikit garam. Itu untuk koci, dan koci ada isiannya ya. Koci isiannya yaitu berupa enten-enten. Untuk pembuatan enten-enten yaitu dari ampas kelapa dan gula merah ya. Untuk pewanginya menggunakan daun pandan. Nih ya. Ya, jadi nanti ampas dan gula merah disisir, kemudian daun pandan digongso. Tidak pakai air, digongso ya, digongso sampai koleh, sampai nanti menjadi enten-enten. Nah, nanti kalau sudah jadi enten-enten, kita lihat ya untuk proses pembuatan enten-entennya. Oke teman-teman, ini proses pembuatan enten-enten yang untuk isi koci. Ya, ini cara membuat enten-entennya, yaitu kelapa parut ya, digongso sampai koleh seperti ini. Ya, ini cara membuat enten-enten atau isian ya. Jadi hanya ampas kelapa dengan gula merah. Terus dikasih pandan, itu ada daun pandan tadi ya. Dikasih daun pandan biar wangi. Ya, ini proses pembuatan enten-enten ya untuk isian koci. Ya. Jadi untuk isian koci, enten-entennya menggunakan ampas kelapa yang dicampur dengan gula merah, kemudian dicampur dengan daun pandan supaya wangi. Nah, ini daun pandan supaya wangi. Kemudian digongso sampai aduk rata. Ya, ini cara pembuatan enten-enten isian koci. Ya. Ini enten-enten untuk membuat koci. Jadi hampir mirip dengan enten-enten untuk membuat kue kue. Nah, kalau koci ini tidak ada campurannya kacang, tidak ada campurannya kacang hijau yang sudah dikupas. Jadi hanya ampas dan gula merah. Untuk wanginya menggunakan daun pandan.
Oke teman-teman, kita sekarang akan buat koci ya. Kita adonannya yang sudah kita buat adonan tadi, kita buat bulat-bulat, kemudian diisi dengan enten-enten yang sudah kita buat tadi ya. Nah ini bulatan dari adonan tadi kita isi enten-enten. Ini hampir mirip dengan tadi buat kueku. Buat kueku kan diberi warna ya. Tadi bisa warna, kalau tadi warnanya merah, bisa warnanya merah, bisa warnanya hitam, tergantung selera ya. Nah untuk koci ini tidak diberi warna, warnanya plain asli yaitu putih. Nah ini dibuat bulatan-bulatan, kemudian diisi dengan enten-enten ya. Nih, untuk enten-enten koci yaitu tadi ampas kelapa yang disangrai di gongso dengan gula merah dan diberi daun pandan. Ya. Ya, terus dipincuk. Ini cara pembuatannya ya. Nah, ini untuk pincuknya juga diolesi minyak kelapa ya ini ya. Nah, kemudian tadi bulatan yang sudah diisi enten-enten, ditaruh dipincuk seperti ini cara pembuatan pincuknya. Pelan-pelan. Nah, seperti tapih begitu ya, tapi gampang-gampang sulit ini cara membuat tapihnya. Nah, ini jadi bentuk segitiga nih, teman-teman. Lihat. Nah, bentuknya ini jadi bentuk segitiga seperti ini, ya. Ini untuk pembungkusannya, pembungkusan dari koci ini. Jadi ini dilempit dibuat seperti segitiga ini. Lihat, contong. Nah, dibuat seperti contong pincuk ya. Pincuk seperti ini, dibuat seperti pincuk. Kemudian bulatan tadi yang sudah diberi enten-enten, nah dimasukkan, diberi sedikit minyak, nah dilipat ke sini sebentar ya. Nih, sekali dilipat seperti ini. Nah, kemudian dilipat dari kanan, dari kiri. Nah, kemudian dilipat ini seperti tapih. Nah, ini untuk ngikatnya dimasukkan ke sini untuk supaya kencang terikat. Nah, ini cara membungkus kocinya ya. Jadi ini jadi segitiga nih teman-teman. Bentuknya jadi bentuk segitiga ini, lihat ya. Unik ya. Unik dan cakep ini. Ini bentuk untuk koci. Ini namanya koci. Nih. Ini namanya koci, teman-teman. Ya, ini harus pintar seni membungkusnya. Nah, lipat kanan kiri, lipat kiri, kemudian yang sebelumnya dimasukkan untuk mengikat atau mengencangkan. Nah, menjadi bentuk segitiga. Nih, jadi bentuk segitiga ya. Terus kita buat lagi. Pincuk seperti ini. Nah, jadi tidak memerlukan biting ini ya, sudah kencang ya. Tidak perlu biting, tidak perlu ikatan tali ya. Dimasukkan, dibuat seperti contong ya, dibuat seperti contong. Nah, dilipat kanan kiri. Dilipat kanan kiri pas, kemudian dilipat pas itu, kemudian yang terakhir dimasukkan untuk mengencangkan pengikat. Jadi cantik nih. Nah, jadi bungkusan yang cantik. Nah, ini uniknya koci nih. Ya. Ya, koci ya dengan bahan dasar dari ketan. Nih, dicontong, ya dimasukkan. Kemudian dilempit kanan kiri, dilipat kanan kiri. Diikat, dimasukkan. Nah, jadi. Nah, ini. Nah, terus dibuat bungkusan seperti ini sampai selesai. Ya, nanti ini siap untuk dikukus. Untuk pengukusan juga hampir mirip dengan kue yang dibungkus lainnya, bungkus daun pisang lainnya, yaitu kurang lebih 20 menit.
Jadi centong apa yang untuk bungkus koci ya, daunnya diolesi dengan minyak kelapa supaya tidak lengket ya. Jadi daunnya diolesi minyak supaya tidak lengket. Nah, ini cara membungkusnya. Ini perlu keterampilan khusus juga ini untuk membungkus koci. Tidak semua orang bisa ini, harus latihan ini. ini cara pembungkusan kocinya ini. Ya, cara pembungkusan koci ya. Jadi ini diolesi, dibuat contong, diolesi minyak kelapa supaya tidak lengket. Diolesi minyak kelapa supaya tidak lengket. Terus dilipat-lipat, nah dilipat-lipat yang kencang ya. Ini jadi, nah ini koci siap untuk dikukus. Yuk kita kukus bersama yuk. Ini kita kukus ya, kita kukus koci yang sudah kita bungkus tadi ya. Untuk pengukusannya juga sama, air yang sudah mendidih. Air dididihkan, kalau sudah mendidih, sudah ada kukusnya. Nah, baru sudah kukus itu asap ya. Kukus seperti asap gitu ya. Nah, itu kalau sudah ada itu baru kita masukkan ya. Koci yang sudah kita bentuk, kita bungkus, kita masukkan ke pengukusan. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu kurang lebih 20 menit. Jadi teman-teman, koci kita sudah matang. Ya, tadi kita sudah merasakan rasa kocinya ada manis, gurih, dominan manis ya. Dan dari bahan dasar ketannya terasa kenyal-kenyal. Ya, koci ini termasuk dari makanan khas dari Kebumen juga ya. Tadi cara pembuatannya teman-teman sudah mengikuti semua ya. Ya, untuk rasanya dijamin nikmat, rasa khas ya, rasa khas paduan tepung ketan juga enten-enten ya. Teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya koci, bisa mencoba membuat sendiri atau pas ke Kebumen bisa beli di pasar tradisional Kebumen, banyak sekali yang jual ya. Oke teman-teman, ini salah satu makanan khas Kebumen. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti video kita makanan khas Kebumen pada kali ini. Oke teman-teman, demikian tadi 100 makanan khas dari Kebumen yang tadi telah kita nikmati dan kita buat bersama, yaitu koci. Seperti apa rasanya tadi koci? Lezat, enak kan? Ya, itu koci salah satu makanan khas dari Kebumen. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.